Bila anulis itu robek, kena trauma atau kena apa ya namanya, kena benturan itu robek sehingga itu bantalnya nyotot. Kali ini saya mau membahas masalah LBP atau disebut juga low back pain, atau mungkin secara awam bisa disebut juga saraf kejepit. Di sini saya sudah berhadapan dengan Ibu Siti Alimah, seorang pakar fisioterapis yang bekerja di Yogyakarta. Beliau mempunyai klinik fisioterapi yang sudah berdiri sejak lama. Baik, saya mulai untuk perkenalan. Selamat sore Ibu Siti Alimah. Selamat sore Bu Dr. Mary. Ibu Siti sudah terkenal untuk kliniknya di Yogyakarta ya Bu ya. Kalau boleh tahu kliniknya itu klinik tentang apa? Klinik kami yang terkenal sekarang ini, yang diketahui orang-orang banyak, namanya Klinik Fisioterapi Murono. Alamatnya di Jalan Mangkuyudan 51 Yogyakarta. Untuk selanjutnya teleponnya nomor 0274 411 421. Sudah berdiri dari sejak tahun kapan ya Bu? Berdiri Klinik Fisioterapi Murono itu berdiri sejak 1983. Wah, sudah lama sekali ternyata ya. Dan pasien yang ada di sini sudah 40.600 pasien. Wah, ternyata sudah banyak untuk pasien-pasien yang sudah terapi di tempat Ibu ya Bu ya? Iya, baik. Baik, di sini saya mau menanyakan sesuatu hal tentang suatu penyakit ya Bu ya. Silakan. Saya mau menanyakan tentang LBP. Sebenarnya LBP itu apa sih Bu? Ya, LBP itu sebetulnya singkatan dari low back pain. Low itu bawah, back itu belakang, pain itu sakit. Jadi nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah itu sebetulnya suatu tanda bahwa ada penyakit di dalam tulang belakang. Nah, semua penyakit di tulang belakang itu akan merasakan nyeri punggung bawah. Jadi itu misalnya ada penyakit pegel-pegel, linu, ngilu, nah itu juga sudah termasuk low back pain. Jadi yang menderita low back pain itu biasanya dari sini, dari sabuk ya. Dari ini kan orang sabukan itu, sabuk itu sampai di tulang ekor. Gitu. Jadi biasanya sakit di batas sabuk sampai tulang ekor. Biasanya di daerah lumbal sampai sakral itu dari orang sabukan sampai di bawah. Gitu. Itu biasanya gitu. Itu kalau orang awam bilang saraf kejepit, sebenarnya sama nggak sih Bu, LBP sama saraf kejepit itu? Ya, untuk saraf kejepit itu di tulang belakang itu ini ya Dok, ada ruas-ruas toh, ada ruas tulang belakang. Misalnya lumbal ada 5, sakral ada kemudian cervical 7 misalnya itu toh. Nah di ruas-ruas itu, di antara ruas-ruas itu tuh kan ada yang namanya bantalan yang atau istilahnya diskus intervertebralis itu diselimuti atau diselubungi oleh anulus. Lah, bila anulus itu robek, kena trauma atau kena apa ya namanya, kena benturan itu robek sehingga itu bantalnya nyotot. Nah, nyotot kena akar keluar saraf, gitu ya Bu? Ya, keluar sehingga nekan saraf-saraf itu. Nah, itu yang namanya saraf, ya orang bilang namanya saraf kejepit ya. Tuh. Kalau orang punya sakit HNP pasti kena LBP. Oh. Jadi orang sakit HNP itu pasti kan sakit. Ya. Nah, itu mesti kena LBP. Misalnya ada jatuh puter puter di tulang belakang tuh mesti kena
nyeri punggung bawah. Oh. Jadi itu sesuatu yang terkena di tulang belakang itu pasti kena sakit nyeri punggung bawah. Jadi LBP itu adalah suatu gejala dari suatu penyakit misalnya Gangguan dari tulang belakang. ya disebabkan oleh bisa HNP, Bisa, kemudian mungkin bisa ada ada ketuaan, mungkin degeneratif. ada muter, kompresi, ya mungkin gitu ada, ya macam-macam jadi penyakit tulang belakang. Baik itu bisa orang muda maupun orang tua. Ya, berarti kalau penyebabnya karena jatuh itu juga bisa. Ya, trauma itu namanya. Ya, itu bisa orang muda jatuh duduk misalnya, Ya. atau jatuh ketiban kejatuhan sepeda motor, atau mungkin itu juga bisa akan terjadi trauma di tulang belakang atau ketindihan apa gitu juga bisa. Biasanya selain ada trauma itu, apakah ada penyebab lainnya untuk LBP? Misalnya mungkin kebiasaan duduk atau kebiasaan orang-orang mungkin dalam bekerja atau seperti apa Bu biasanya? Betul. Penyebab LBP itu sangat banyak sekali. Misalnya yang satu jatuh, berarti itu namanya trauma. Yang kedua mungkin duduk seperti saya ini, misalnya HP-HP-nan lama-lama begini, yang agak lama atau terus-menerus setiap hari, itu juga akan menjadi LBP. Di sini juga akan sakit. Kemudian kalau orang pakai heel, high heel, pakai ya itu yang hak tinggi, itu otot-otot di atas tumit itu kan akan memendek. Otomatis kalau jalan kan agak gini. Nah, itu juga ya, Bu, ya. Ke LBP. Kemudian orang banyak memakai tas berat. Itu tas berat ya enggak begitu berat, tapi kiri terus itu kan jadi sangklang itu. Nah, itu juga bisa dinahan ya. Atau pakai belakang tapi berat. Seperti tentara misalnya atau ABRI. Nah, itu pakai berat itu sehingga dia saking beratnya yaitu dia akan menjadi keberatan ya, terus dia bungkuk, nggak bisa. Itu banyak hal yang menjadi LBP itu banyak hal. Apalagi sekarang ini kalau main HP anak-anak muda kalau udah gini udah lama-lama gini. Nah, ya, itu. Jadi kebiasaan buruk yang dilakukan oleh anak-anak muda seperti duduknya membungkuk, menulisnya secara membungkuk gitu. Berarti untuk LBP itu lama-lama juga bisa terjadi kelainan tulang ya, Bu ya? Iya. Bisa tulangnya itu kalau bungkuk gini, otomatis jadi bungkuk. Kalau misalnya dia ini otomatis jadi yang namanya skoliosis. Kalau bungkuk gini namanya kiposis. Kalau dia orang hamil itu juga jadi lordosis. Kalau misalnya obesitas itu juga loh. Obesitas itu juga bisa menjadikan LBP atau cedera gangguan di tulang. Yang tulang dulunya lurus karena keberatan sehingga dia bisa bungkuk sehingga pasti LBP. Pasti gitu. Nyeri. Baik. Kemudian untuk LBP kelainan tulang itu apakah secara cepat atau membutuhkan waktu yang lama dari misalnya terjadi LBP tapi orang itu mungkin tidak merasakan nyeri, jadi tidak merasa ini tidak apa-apa, jadi tidak merasa ini tidak perlu periksa, tidak perlu dicek. Nah, terus nanti lama-lama keadaan seperti itu apakah nanti akan menuju ke kelainan yang seperti apa? Kemudian itu biasanya berapa lama untuk waktu dianya bisa ini sudah kelainan tulang nih, seperti itu. Ya, biasanya LBP itu akan terjadi agak lama karena kadang-kadang si orang itu tidak merasa bahwa itu nanti akan terjadi suatu kelainan yang jelek ya. Tapi orang kadang-kadang bungkuk terus lama-lama kan hanya merasa pegel. Tulangnya belum berubah.
tapi pegel. Tapi kalau dibiasakan terus begitu, lama-lama akan menjadi tambah. Kalau sudah tambah, nanti tulangnya juga akan bengkok atau akan bengkong atau apa gitu. Jadi itu biasanya memerlukan waktu lama, apalagi anak-anak muda yang kurang olahraga. Zaman sekarang ini kan anak-anak muda kurang olahraga karena apa? Karena sudah handphone, sudah ini semua kegiatan pakai duduk, pakai ini. Delalah duduknya juga tidak benar. Duduknya kan harus ini 30 cm baca. Anak-anak sekarang nggak mau mesti gini. Kalau orang tua itu biasanya antara 41 sampai 60. Biasanya yang kena seperti itu. Tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau sudah mulai berat atau mungkin mulai tungkainya itu kesemutan, nah itu baru diperiksakan. Setelah diperiksakan, difoto, sudah terjadi kelainan di tulang belakang. Nah baru nanti sudah merasa kalau nyerinya sudah tidak kuat, sudah merasa pincang, sudah merasa semutan, itu baru ke dokter, dokter baru menyarankan ke fisioterapi. Lah fisioterapi itu baru diadakan pemeriksaan lagi oleh fisioterapi untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan kepada pasien tersebut. Oke, baik. Kemudian setelah terdiagnosa nih, oh ini LPP atau ini karena cedera tulang belakang, nah itu terus disarankan ke fisioterapi. Apa yang dilakukan fisioterapi itu untuk mengobati LPP tersebut? Ya, untuk fisioterapi sebelum melakukan pemeriksaan kita sudah menerima misalnya dari dokter sudah diagnosanya LPP. Kita fisioterapis akan melakukan tindakan itu juga kami memeriksa secara fisioterapis. Misalnya kita lihat, kita tes nyerinya di mana. Kemudian ada hal-hal yang perlu misalnya telentang, kemudian mana yang nyeri, kemudian miring, mana yang nyeri, kita tekan gitu. Atau kalau perlu mungkin dengan ada tes-tes spesifik yang lain, misalnya harus diangkat tungkainya yang namanya lasek atau bragat, neri itu misalnya gitu. Itu kemudian di daerah mana, kemudian kita periksa apakah skoliosis, apa lordosis, apa kifosis, itu kita menentukan mana yang nyeri, mungkin di daerah gluteus sini, mungkin atau di daerah piriformis. Lah itu kita biasanya tujuannya apa? Tujuannya satu mengurangi nyerinya itu, ngilunya itu harus dikurangi dulu. Kemudian yang kedua mungkin ada nyerinya nyeri bagaimana? Nyeri terus menerus atau nyeri yang intermittent, jadi kadang nyeri, kadang enggak. Kapan mulai nyerinya? Mungkin pagi hari sesudah bangun tidur, mungkin tidurnya juga salah, miringnya juga suka ngebi itu. Mungkin jadi posisinya itu juga mungkin salah. Nah setelah itu kita baru menentukan modalitas fisioterapi apa yang sesuai dengan kondisi itu. Nah setelah itu mungkin kita berikan microwave diatermi untuk melemaskan otot-otot. Kemudian untuk mengurangi nyeri kita memberikan TENS atau mungkin diberikan untuk melepaskan perlengketan jaringan, kita beri yang namanya ultrasonik. Kalau perlu mungkin kalau untuk mengembalikan posisi atau bisa merenggangkan tulang bila mana ada itu LPP yang disebabkan karena LPP mungkin perlu traksi. Nah setelah ditraksi itu tujuannya juga untuk fiksasi biar kalau misalnya ada tulang belakang yang muter apa itu bisa dibetulkan misalnya seperti itu. Jadi kita fisioterapi menentukan modalitas yang sesuai atau indikasi terhadap penyakit tersebut. Apakah kalau sudah menderita sakit LPP itu apakah semua modalitas itu dilakukan, misalnya kayak microwave iya, TENS iya, kemudian mungkin diatermi iya, traksi iya, apakah semuanya itu
harus dilakukan semuanya, modalitas itu harus semuanya dilakukan atau tergantung dari kasusnya, indikasinya. Ya kita hanya yang sesuai dengan indikasi terhadap pasien tersebut. Jadi kalau misalnya ini nyeri berat, sudah terjadi skoliosis, sudah terjadi yang lebih berat, ya kita mungkin misalnya kita ada inframerah, kita memberikan ultrasonik untuk menguranginya 10 gitu untuk fiksasi. Kadang-kadang juga kita lihat, kita perlu kalau misalnya masih muda kita memberikan 10 atau memberikan heating atau IR dan kita memberikan latihan. Jadi pasien itu diberikan latihan, misalnya duduk yang benar, tidur yang benar, kemudian jalan yang benar, kemudian posisi-posisi yang harus dilakukan pada pasien tersebut itu juga harus diberi latihan. Misalnya otot mana yang lemah, misalnya harus dikuatkan ototnya dengan cara fisioterapi. Oke. Untuk obat-obatan yang diminum juga bisa diperlukan ya Bu ya? Oh iya, itu obat-obat itu yang memberikan dokter Mary. Ya. Misalnya kalau untuk mengurangi nyeri, kok nyeri sekali, ini di fisioterapi nggak tahan, ya diberi obat simptomatik untuk anak. Iya gitu. Perlu obat ya. Makanya kita harus bekerja terpadu. Secara terpadu itu ya fisioterapi, ya dokter, ya perawat, ya ronsen, ya apotek. Jadi kita itu bekerja secara terpadu. Oke, baik. Sudah dijelaskan secara detail ya teman-teman apakah itu LBP. Jadi harus hati-hati terhadap kebiasaan kita sehari-hari. Mumpung kita masih muda, kita harus bisa memperbaiki pola hidup kita, lifestyle kita, kemudian pola pekerjaan kita. Jadi misalnya pekerjaan kita pun juga berat, banyak duduknya, kita juga harus bisa untuk stretching misalnya dengan mengembalikan otot-otot yang kaku. Betul ya Ibu ya? Iya betul. Nah, oke. Cukup di sini dulu ya Ibu ya. Jangan lupa subscribe channelnya. Kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang dengan edukasi-edukasi kesehatan yang berikutnya yang lebih menarik lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.